Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar dalikal fawzul azim. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di Rabu setelah kita sebulan lamanya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka inilah saatnya pembuktian buat diri kita berhasil atau tidaknya ibadah saum menerpa dan mentarbiyah diri kita. Tentu dalam kondisi dan situasi seperti ini tidak mudah bagi kita untuk meningkatkan kembali giroh dan juga futur yang selama ini menghinggapi umat Islam, diantaranya banyak beribadah di rumah, dan sekarang kita mencoba untuk kembali melangkah mewujudkan amalul Islam. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan yang kita implementasikan sekarang dijadikan amalan makbulan sholihan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membicarakan tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah perjalanan hidup Rasulullah dan juga sekaligus perjuangan para sahabatnya. Dan bagi kita tidak ada contoh teladan yang baik kecuali apa yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita, yakni as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan juga membela Rasulullah SAW. Ayatnya jelas dalam surat At-Taubah ayat 100 yang saya bacakan dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, dan kita pun bisa menjadi para pengikut mereka yang menjadikan mereka teladan, qudwah, dan juga uswah dalam kehidupan kita. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum, dan janji bagi kita semua adalah radhiyallahu anhum, baik kepada orang-orang muhajirin ansar dulu dan juga kita sebagai pengikut. Allah menjanjikan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Tentu kalau Allah telah meridhoi kita semuanya, apa yang kita inginkan pasti Allah akan berikan. Yang kedua, wa andalahum jannatin, Allah menjanjikan sesuatu yang sangat besar buat kita, yakni jannatin, surga-surga, tajrid min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dalikal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan atau keberuntungan yang sangat besar. Iwatu iman rahimakumullah, maka dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menjamin buat kita siapa yang ikut dengan para pendahulu kita, yakni nabi dan juga para as-sabiqunal awwalun. Dan pada kesempatan ini kita coba akan membahas tentang salah satu sabiqunal awwalun, ya, yakni Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Tentu kita sering mendengar Umar,
Abu Bakar, Utsman, Ali, tapi juga kita harus tahu itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu siapa. Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah sahabat Nabi yang sangat mulia, sangat dicatat dalam sejarah Islam, tinta perjuangan beliau bersama Rasulullah SAW. Di antaranya beliau memiliki nama asli yakni Malik bin Abdullah bin Amir bin Jarrah. Beliau merupakan sahabat Nabi yang selalu ikut perjuangan bersama Rasulullah SAW. Mengapa beliau atau Abu Ubaidah ini dijadikan ditulis sejarahnya dalam Islam? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah salah satu yang memiliki kemuliaan. Yang pertama, beliau adalah salah satu sahabat Asyrah Mubasysyiruna bil Jannah, termasuk 10 orang yang telah diberikan SK oleh Allah. Naon SK teh? Surat keputusan. Surat keputusan apa? Yaitu Mubasysyiruna bil Jannah, mendapatkan kabar gembira, tempat bagi mereka adalah surga. Jadi udah di SK-an gitu, di surga teh. Urang mah ujung-ujung SK, urang mah surat texting nage duka gaca nampi gitu. Nah, kita masih harapan, tapi mereka sudah mendapatkan. Di antaranya Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Kemudian Utsman fil jannah, Utsman, Ali fil jannah. Kemudian ada juga Thalhah bin Ubaidillah fil jannah. Kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah. Kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian juga Bilal fil jannah, wa Abu Abdullah Ubaidillah bin Jarrah fil jannah. Jadi di antara 10 sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah itu disebut oleh Rasulullah itu mendapatkan Mubasysyiruna bil Jannah, yaitu surat keputusan, kabar gembira akan mendapatkan bagian di surga. Bayangkan mendapatkan surat keputusan di surga, betapa bahagianya. Kalau kita mendapatkan surat keputusan, misalkan surat keputusan menjadi seorang PNS, banyak orang yang syukuran. Ada orang yang mendapatkan surat keputusan dapat kerja, dia pun berbahagia. Apalagi seorang manusia yang Allah langsung melalui lisan Rasulullah mendapatkan Mubasysyiruna bil Jannah. Dalikal fauzul adim, inilah merupakan karunia atau kebahagiaan yang sangat besar. Tapi tentu apakah dengan mereka mendapatkan bisaroh atau kabar gembira ini mereka langsung melahoi gitu kan? Keun bae da abdi mah teu ngaji oge, da geus aya kabar gembira cenah pi surgaeun. Abdi mah moal jihad, da pi surgaeun, abdi mah jihad teu jihad oge pi surgaeun gitu. Lamun urang jigana gitu nya, da abdi mah cenah geus dijamin dina hadisna ge bahwa saya itu di surga. Jigana pengajian naon wae moal datang gitu nya. Tahajud mau dilaksanakan, nu wajib-wajibna we hungkul. Tetapi tidak begitu dengan para sahabat Nabi, termasuk dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau kata Mario Teguh itu harus memantaskan diri. Ketika dia dipantaskan oleh Allah sebagai ahli surga, ternyata betul-betul Abu Ubaidah bin Jarrah ini memantaskan diri untuk menjadi ahli surga. Gitu. Makanya saya pernah menyampaikan, ada salah satu sahabat Nabi yang sebelumnya saya bahas, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu kan kata Rasul, dia itu masuk surga, udah di SK-an masuk surga. Assalamualaikum. Tapi masuk surganya dengan ngarangkak, ngorondang gitu kan. Rada teu enak kadang ge asup surga sambil ngorondang gitu. Tapi ngorondang oge da asup surga daripada lumpat asup. Alhamdulillah amin. Dali gitu kan. Nah, ini yang menjadi catatan. Dia khawatir bahwa kepantasannya itu terkurangi dengan sabda Rasul. Apa sih yang menyebabkan? Kalau Abdurrahman bin Auf kemarin gara-gara harta gitu ya. Makanya Abdurrahman bin Auf kemarin dia mengatakan saya mah hayang miskin gitu kan. Tapi saya miskin, dah selalu beunghar gitu kan. Dek ieu dimiskinkeun, beunghar deui. Kalau kita ingin beunghar gitu.
tapi miskin baik. Tapi alhamdulillah walaupun pas-pasan, pas butuh aya gitu, pas ieu hoyong aja gitu eta hidup pas-pasan teh alhamdulillah urang mah nya pas aya aya gitu. Nah, memantaskan diri. Makanya saya baca itu dalam kitab Usudul Ghobah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tentang Abu Ubaidah bin Jarrah itu, beliau musyahadati al-Badr, Uhud, Khandaq wa kulla qitali ma Rasulillah. Beliau menghadiri perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya beliau ikuti ya. Ini menunjukkan bahwa beliau dengan SK-nya tidak menyebabkan melahoi, tidak menyebabkan tutur dalam perjuangan. Coba kita menjadi ibrah. Kalau kita belum dapat SK dari Allah, sedangkan kata Allah menjanjikan bahwa innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasulihi. Sesungguhnya Allah hanyalah orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, walam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu lagi iman kepada Allah dan Rasulnya, summa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, kemudian dia berjihad dengan di jalan Allah itu dengan harta, dengan diri. Atau orang harta teu boga, dengan diri ngarengka ku eta ka pengajian. Da berat, saur Ustaz Asep mah dulu ya, dalam kaki kita ada berapa setan gini? 70 setan gitu nya. Ngagarayun we setan teh. Urang mah geuningnya bujeng-bujeng digayunan ku 70 setan. Nambe ku hiji oge hese gitu kan. Nah ini Bu ya. Nah, kita berbicara tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu yang menjadi keistimewaan selain beliau sebagai salah satu 10 sahabat Nabi yang telah dijanjikan surga adalah beliau adalah aminul ummah. Beliau adalah kepercayaan umat gitu. Jadi ibu lah mau dipercanten itu kan raos semuanya mau dipercanten. Jadi orang teh menitipkan teh sesuatu teh ngarasa aman. Kan ari amanah teh deket jeung aman, deket jeung iman gitu nya. Aya iman, aya aman, aya amanah gitu kan. Aya amin, terpercaya. Itu raos gitu. Makanya kalimat ini sangat dekat dalam Islam. Kalau amina ya manu amnan mah aman dina wajana teh nya na tasrif teh. Lamun amana yu'minu imanan itu mah artinya keimanan gitu kan. Kalau amana yakminu amnatan amanah gitu kan. Apakah orang yang beriman amanah? Bu? Amanah gitu kan. Kata Rasul, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah gitu. Jadi jangan mau iman dipercaya gitu. Kan itu nanti amnan, ngarasa aman. Coba lamun ibu gaduh tatanggi, ibu bade mudik pas kamari lebaran. Ayeuna mah dan teu mudiknya ya. Urang corona teh ya. Nah, kemarin ibu mudik. Nah, ibu punten nitip kunci. Nitip kunci ka ibu teh. Kira-kira ketika mudik ibu akan merasa tentram enggak ketika menitipkan kunci ke tetangga ibu yang amanah? Akan tentram. Coba misalkan menitipkan kunci wak lieu tetangga ngan hiji-hijina. Anger bujang-bujang diamanatan. Jadi sok leungit wae barang teh. Ada kecurigaan, kecemasan, kewaswasan. Ketika dititipkan, ketika mudik, jangankan tenang, jangankan merasa aman. Kenapa? Karena kurang aman. Nah ini krisis di kita tuh krisis amanah ya. Nah inilah saya bahas ini Abu Ubaidah bin Jarrah aminul ummah. Mengapa beliau bisa dikatakan kepercayaan umat Islam? Ya, karena gini ceritanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam kitab Musnad Ahmad diriwayatkan hina jaa nafaru minan Najran, ketika datang sekelompok orang dari Najran. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW berhasil udah dakwah ke Najran. Ya. Di Najran teh orang-orang teh saya lihat ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam mereka mengatakan kami akan selalu mengeluarkan zakat, ya. Jadi mereka orang beriman itu harus mengeluarkan zakat. Jadi orang beriman itu wajib. Salah satu ciri orang yang beriman adalah alladzina yu'tuna zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Nah, kalau tidak mengeluarkan zakat, wa aqimus shalat wa atu
Tidak bisa dipisahkan sholat, zakat. Abi mah sholat teh hungkul, zakat mah alim, sah teu sholatna? Henteu gitu. Kalau kata bahasa santri, wawunya di sana atau mutakil jam'i adalah wa-nya menyatukan kedua unsur yang selalu terikat, tidak bisa dipisahkan. Amanu wa amilu sholihat. Iman dan beramal. Kalau mengaku orang iman harus beramal soleh. Kalau kita beramal soleh harus didasarkan oleh keimanan. Gitu. Nah, makanya kata orang Najran itu kami akan membayar zakat. Adapun orang yang tidak membayar zakat, jizyah ya. Dalam surat At-Taubah, daerah yang telah ditundukkan oleh Islam, mereka yu'tunal jizyah, wajib membayar jizyah. Jizyah itu lah naonnya upeti lah moncek bahasa film nama, tapi ini mah kewajiban pajak bagi mereka yang non muslim untuk negara Islam. Jadi Islam itu bijak. Jadi untuk para pengikutnya umat Islam itu harus zakat ya. Untuk tidak non muslim harus membayar jizyah pajak. Nah, kita kebetulan hidup di negara yang bukan Islam, akhirnya pajak ya, zakat juga ya gitu. Berarti luar biasa ilmunya. Pajak dan jizyah luar biasa disatuin gitu kan. Nah, ibu-ibu iwatu iman kaum muslimin yang ada di rumah ya. Kemudian orang Najran ini mengatakan ingin kami layab asana alaina amanah ya. Apakah boleh kami dikirimkan seseorang yang amanah ya. Jadi terpercaya gitu kan. Naon margina engke upami misalkeun dititipkeun zakat teh ku eta utusan teh bakal dugi ka Rasulullah gitu kan. Tong dugikeun ka di luhur mah naon namina teh 2 liter ka handap tinggal secanggem gitu. Kan ayeuna permasalahannya itu di atas teh meni ngabulidag bantuan, ngabulidag segala rupi aya dongkap ka dieu potong ka handap tinggal sakedik gitu kan. Kadang ini mentalitas yang jauh daripada mentalitas Islam. Itu harus amanah ya. Maka kata Nabi la ab'asanna, besok aku akan utus bihadihil ummah, di antara umat ini ya aminul ummah haqqo amini, yaitu orang yang sangat terpercaya, benar-benar terpercaya gitu kan. Kemudian pas tasrofan nas, pada saat itu orang-orang pada berobsesi ya, menginginkan aduh isukan badai diumumkeun kinten-kinten sahanya anu yang akan terpilih, Abu Bakar, Umar, sing hararewa sing mudah-mudahan abdi nya kepilih jantan aminul ummah teh. Saya yang disebut dengan kepercayaan umat ini gitu kan. Kemudian ibu-ibu iwatu iman kaum muslimin, besoknya para sahabat udah menunggu, ingin mendengarkan siapa orangnya yang akan dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini katanya. Bayangkan umat Islam di mimiti zaman Nabi sampai hari kiamat eta ikona teh gitunya, maskotna teh eta ta aminul ummah teh, umat terpercaya teh eta. Ketika Rasul mengatakan Abu Ubaidah hadi aminu hadhil ummah, ternyata aku pilih Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai aminu hadhil ummah, yaitu sebagai orang yang terpercaya di umat Islam. Cing ari urang terpercaya henteu terpercaya, insya Allah orang kedah, sebab kan orangnya kedah ngagaduan sifat aman. Saya udah bacakan dalam mukadimah berbagai ayat menyuruh kita untuk bersikap aman. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang haknya, gitu kan? Gitu. Jadi kita telah diperintah oleh Allah ketika kita diberikan amanah, gitu kan? Apakah kita mendapatkan amanah? Kira-kira sudah mendapatkan amanah dari Allah? Sudah. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, bahkan diri kita juga adalah aman.
Makanya kalau kita merasa ini diri kita ini amanah dijaga, ketika sehat harus berobat ya. Makanya Rasul mengatakan likuli dain dawa pata dawau. Kalau kamu sakit, sesungguhnya setiap penyakit ada obat. Ulah kieu apa da abdi mah teu damang karena Allah. Ku Allah engke ge didamangkeun ku Allah cicing weh taya usaha. Maka cek Nabi pata dawau, berobatlah. Kenapa? Karena tubuh kita adalah amanah. Gitu. Ketika dalam kondisi pandemi kemarin, mungkin sampai sekarang juga masih belum ini, coba kata pemerintah ini ada protokoler begini dan begitu, social distancing. Nah, social distancing itu bahasa Sunda teh jaga jarak kamu coba namanya ngan rada keren teh social distancing. Setik-setik atuh kudu rada melek urang teh nya. Jama pengajian teh social distancing gitu. Jaga jarak gitu ya, secara sosial, atau physical distancing, jaga fisik gitu kan. Ada juga apalah istilah-istilah supaya umat Islam teh geuning umat Islam teh lain pinter bahasa Arab hungkulnya, tapi bisa pinter oge bahasa Inggris gitu kan. Da bahasa Inggris teh dina bahasa Arab gitu. Gitu. So kabel kan bahasa Inggris dina hablun. Eta teh bahasa Arab, hablun teh tali gitu kan. Kemudian influenza, ibu sok influenza eta teh hacing-hacihan gitu. Ayeuna mah influenza teh kan penyakit yang sangat berat, Bu. Influenza sekedik dianggap corona gitu kan. Duh. Ya kan di pom bensin aya status gitu ya di pom bensin. Haci, orang-orang teh pada ningali sadayana. Bersin teh dianggap influenza dina bahasa Arab. Influn teh asalnya dari anpun teh naon? Gitu. Lunzun artinya cairan. Jadi kalau irung ngucur eta teh influenza. Ngan influenza dina bahasa Inggris, orang Inggris mah hese ngucapkeun bahasa Arab nya. Orang Inggris mah Yusuf janten Yosef, Daud janten David gitu kan. Jenedin janten Jainuddin, eta teh Jainuddin janten Jenedin nya. Jenedin Zidane pemain bola. Aya zaman Jenedin Zidane ngaran oge Jenedin Zidane gitu. Padahal eta teh Jainuddin. Orang Eropa mah, orang Turki mah nyebut Muhammad teh bisa bahasa Arab. Mehmet nyebut ge. Mehmet school ya pemain bola saja. Nah itu bahasa Arab. Orang Sunda mah alhamdulillah gitu kan. Bari nyebut Muhammad biasa, Yosef biasa, Yusuf oge biasa nyebut biasa. Cigereung. Orang Medan mah Bu, saabdi pasantren baheula. Orang Medan menyebut Cigereung, Cigereng, hayu kita ke Cigereng, Cigereng teu bisa. Kita mah alhamdulillah. Mata lamun diajar Quran, diajar tahsin orang Sunda teu bisa-bisa asa piraku gitu nya. Orang Sunda pasti dalam berbahasa Arab gitu. Ngan eta Pak hungkul sana peuyeum hese gitu. Jeung nyebut Allah, orang Sunda mah Allah sana. Allahu Akbar ada oke kan gitu. Kadang nama Allahu Akbar gitu. Nah jadi kadieunya pembahasan teh. Ya Abu Bakar David Jarot jadi logikan ke mananya itu hilang gitu. Ya social distancing gitu kan. Nah, kita kembali ke pembahasan ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau ini aminu hadhil ummah gitu. Maka beliau bangga oleh Rasulullah SAW dijadikan ikon, maskot sebagai kepercayaan umat. Maka beliau jaga itu, sehingga dalam dalam satu riwayat itu pernah Abu Ubaidah bin Jarrah itu ditunjuk Rasulullah untuk melakukan ekspedisi itu syariah, dalam bahasa Arabnya itu memimpin pasukan untuk menghadapi musuh tanpa diikuti Rasul. Jadi Rasul itu ada dua istilah dalam sejarah perang, itu ada Ghazwah itu yaitu perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan syariah itu hanya dipimpin oleh wakilnya gitu kan. Nah, pada saat itu Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah, "Ya Abu Ubaidah, saya akan tunjuk kamu memimpin ekspedisi pasukan." Ya. Berapa orang? 200 orang dalam sejarah. Ada 200 orang atau ada yang mengatakan lebih sedikit. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW beramanah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah,
ini saya titipkan nih bekal satu karung kurma ya, sakarung kurma kira-kira seberapa kilo tak sakarung kurma Bu? Taruhlah sebutlah 10 kilo ya 10 kilo. Sedangkan yang akan dihadapinya itu ada peperangan. Bekal itu kagabar kan di urang mah harusnya pasukan teh mau perang teh dibekali no uang gitu ya, dibekali logistik yang mencukupi makanan, minuman gitu. Tapi ini Rasulullah hanya memberikan sekarang korban tacana gitu. Mangga siap sahur Abu Ubaidah bin Jarrah teh menerima. Beliau itu tahu. Beliau ini amin hadhil ummah. Beliau diamanahi untuk memimpin pasukan ini menghadapi musuh ya, untuk berperang. Kemudian beliau diberi bekal untuk dirinya dan pasukannya itu dengan sekarung kurma palingan 200 orang yang tadi bagikan sasiki ewa gitu. Maka ini amanah. Berangkatlah Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Sariyah itu ke peperangan sebuah di sisi pantai itu. Maka musuh telah datang. Pada waktu subuh Abu Ubaidah bin Jarrah melihat dulu, menunggu dulu musuh, melihat dulu tempat kampung atau tempat yang akan dia serang. Kenapa? Karena beliau mengikuti Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW menyerbu satu kampung sebuah daerah, dia akan lihat dulu waktu subuh. Dinas sepi jempling gitu kan. Apakah ada suara tauhid? Apakah ada suara azan? Namun ayat suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah mau jadi nyerang teh. Keun bae. Untung di perangan ada dakwah gitu. Jadi suara satu adzan itu sangat berharga. Dulu itu satu adzan sangat berharga untuk apa? Untuk menentukan langkah perjuangan Rasulullah SAW. Apakah satu umat ini perlu untuk diperangi atau tidak? Walaupun mereka memusuhi Rasulullah, tetapi kalau ada di antara mereka yang azan walaupun satu orang, maka Rasul menggantungkan harapan. Kenapa? Rasulullah diutus untuk rahmat, untuk dakwah, bukan untuk membunuh, bukan untuk perang. Ari perang mah eta mah efek saja, ekses saja. Kalau mereka menyerang mengancam agama, kita angkat senjata. Itu Islam, gitu kan. Maka tidak logis kalau ada orang dengan legitimasi atas nama agama, dia itu bawa bom ke masjid, tiba-tiba meledakkan diri di masjid itu di Solo. Ada orang yang bawa rangsel, ternyata ketika Jumatan dia ledakan diri. Kenapa? Karena katanya saya memerangi pemerintahan, memerangi polisi yang banyak yang Jumatan di masjid itu. Untuk membunuh polisi dengan atas nama agama, dia memerangi lalu menghancurkan diri dan membunuh banyak orang. Tentu yang meninggal itu bukan hanya yang ditujunya, jamaahnya juga banyak yang meninggal. Maka perhatikan dakwah Rasulullah. Catat oleh antum, catat oleh semua yang punya semangat untuk kira Islam. Jangan asal langkah, tapi harus punya ilmu dalam Islam. Ubaidah bin Jarrah mendengar, ternyata tidak ada suara tauhid. Maka pada pagi harinya beliau datang ke kampung itu, lalu terjadilah peperangan. Beliau tuh mengajak dulu Islam, aslim, taslam, Islamlah kalian, tunduklah kepada Islam, kalian akan selamat. Tapi ternyata Abu Ubaidah mendapatkan perlawanan, terjadi perang. 200 orang tersebut itu kan perlu makan ya. Yang namanya perjuangan teh kedah tuangnya, yang manusiawi mah tetap ya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat itu beliau membagikan satu kurma, jatah satu hari satu kurma. Ya. Subhanallah Bu ya. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada saat itu memperjuangkan Islam dengan bekal logistik satu hari itu dengan makan satu kurma. Urang mah puasa ge bujang-bujang satu kurma. Satu kolak oke cukup gitu ya. Urang pada buka puasa oke geningan. Mana mama kolakna mangga kelain ukurana non gehuna. Gehuna geus gehu teh. Siro bubur kacang atuh. Aing geus salat teh naon? Geus salat teh apa? Bek teh. Ai Rasulullah mengatakan satu suap, dua suap cukup. Satu sendok, dua sendok cukup. Abdi ge cekap, dua sendok tembok gitu. Subhanallah gitu kan. Aya urang mah kumaha pas bagian taraweh. Pas bagian taraweh kumaha kolek gehu jeung sangu geus hiji, maka panon teu bisa bekerja sama.
atuh pas taraweh teh Allahu Akbar apa teh sadar teh ke takbiratul ihram sadar-sadar ngesalam gitu kan. Maka ini bagaimana dengan kita? Para sahabat Nabi Abu David Jarrah itu berjuang berperang gitu dengan hanya jatah satu butir kurma. Eta teh ku Abu Ubaidah bin Jarrah teh dibagi-bagi nya tiap hari. Palingan peperangan teh rengse spoil ieu kata jeung musuh teh euy isukan lanjutkan gitu kan. Perang baheula mah kitu gitu kan. Panglimana ngacungkan besok lanjutkan. Cek panglima hiji siap besok wah kan balik heula gitu kan. Kan akhirnya mau nggak bisa gitu. Besok lanjutkan tembak ya enak mah gitu kan iwat iman. Maka Abu Ubaidah bicara sampai ekspedisi itu 20 hari beliau mengepung menyerang itu belum. Akhirnya apa si kurma teh anu sakarung teh saya atau udah 200 orang atuh gitu kan. Urang makan sakarung nggak cukup ya selama Ramadan gitu. Jangankan satu karung uramanya ya satu juga cukup lah. Itu dibagikan ya cepat habis. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah karena diamanahi Rasulullah harus diberi makan pasukan kumacarana. Beliau melihat ada pohon ya, pohon aya kulitna dikerik, kulitna teh kurang dijieunkeun bubur pohon, bayangkan waktu ini. Nyieun bubur tina kulit pohon. Urang mah nyieun bubur tina beas. Masyaallah. Beasna ge raos ieu nya pandan wangi nya di buburna ge kan raos gitu kan. Warna gitu. Ini mah jangan ini udah. Tapi bagaimana lagi Abu Ubaidah bin Jarrah ini tugas belum selesai. Pasukan perlu makan, maka beliau kerik itu apa pohon. Dia bagikan termasuk dia sendiri yang ikut makan gitu kan. Nah, wa rahimakumullah. Kemudian ketika selesai peperangan itu, Abu Ubaidah bin Jarrah pulang ke tempat atau ke Madinah. Maka Rasulullah SAW menyambut. Nah, cek Rasul teh hada aminul ummat. Tah bener teh salahnya urang teh nunjuk betul saya teh salah bahwa saya memilih apa umat yang sangat mubasyirun bil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah udah diberikan kabar gembira dengan surga. Ini amanah Abu Ubaidah. Nah, maka Abu Ubaidah bin Jarrah terus diberikan amanah oleh Rasulullah SAW, termasuk ketika masa Rasulullah SAW telah tiada. Pada saat itu pasukan Islam selalu berinvasi menyebar luaskan Islam dan terjadi banyak penaklukan ke Mesir. Di zaman Umar itu Persia ditaklukkan, di Mesir ditaklukkan Persia ya. Maka pada zaman itu diantaranya panglima yang sangat terkenalnya adalah Khalid bin Walid, panglima TNI lah, tentara nasional Indonesia itu. Dulu tentara Rasulullah itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika zaman Umar, banyak orang yang mengatakan begini, tenang we lah, perang mah da aya Khalid bin Walid. Urang mah tenang we perang mah gaduh Khalid bin Walid, asa tenang we gaduh Khalid bin Walid. Maka Umar bin Khattab mendengar kalimat itu, takut bahwa mereka berjuang itu bukan karena Allah. Mereka berjuang itu bukan karena merasa Allah menjadi pelindung, tetapi mereka berjuang itu merasa aman dengan adanya Khalid bin. Berarti kan ini syiriknya. Jadi lain percaya ngagantung ke Allah, tapi nggak ngagantung ke manusia. Tenang we, aya Ustaz Oka ieu lah gitu. Sukses wae gitu nya. Apa nu menentukan sukses di henteu mah nyata Allah. Inilah yang menyebabkan akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, wah, kalau begini umat Islam udah bergeser nilai-nilai tauhid. Bergantung kepada makhluk, bukan lagi bergantung kepada siapa? Akhirnya ketika terjadi sebuah peperangan ya, penaklukan di daerah Mesir ya, Umar bin Khattab memanggil Abu Ubaidah hadir. Kamu tahu umat Islam itu sedang apa? Berjuang dipimpin siapa? Khalid bin Walid. Aku telah menulis surat, isinya adalah SK, surat keputusan. Pertama, SK pemberhentian Khalid bin Walid sebagai panglima. Diresapel mencek bahasa uramanya, bahasa presiden yang diresapel, diganti ya. Gitu. Digantikan. Nah, yang satu lagi ini adalah pengangkatan dirimu sebagai panglima. Silakan berangkat. Sampaikan
Duh, berat dek ngagantikan Khalid bin Walid katanya panglima kudu dirina badinya dirina sendiri anu ngagantikan kan terawasnya urang banyak aduh punten sana digantoskeun ku abdi tah SK-na sana punten Pak Menteri ya abdi ti presiden ngagantoskeun menteri pertanian sana ku abdi sana kan terawasnya tapi ini yang namanya amanah sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah aminul beliau berangkat ke medan perang. Ketika dia sampai ke medan perang, Khalid bin Walid sedang di depan. Pasukan sedang campur berperang. Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat itu tidak kuasa untuk mengganggu konsentrasi panglima. Lamun panglima nak kagak konsentrasi kayak pasukan ganti pergantian pemain gitu kan. Pemain bola saja ketika bagus susahnya tidak boleh diganti. Persib keur menang ganti weh itu keluar kesat penyerang penyerangnya ganti gitunya ku anu usaha bakal terganggu permainan gitu kan perjuangan panglimanya sedang hebat-hebatnya diganggu tapi dia tahan saja dia ikut bergabung Khalid saya ikut bergabung berjuang ya. Ketika selesai perjuangan Khalid bin Walid bisa menaklukkan itu barulah Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan Khalid saya mendapatkan menyampaikan surat ini amanah dari khalifah di Madinah yaitu Umar bin Khattab. Apa isinya? Beliau bergetar. Ternyata dari kemarin, dari tadi gitu kan dari pagi atau dari kemarin itu dirinya udah diganti. Dia pun wajahnya gini mengatakan, "Kenapa Abu Ubaidah kamu tidak mengatakan kemarin? Aku telah diganti. Aku kan seperti berkhianat. Aku kan tidak punya hak untuk paling depan. Engkau yang paling depan." Tuh bayangkan. Ini mentalitas orang pemimpin. Jadi merasa dia itu terhianati. Kamu harus ngomong saja kepadaku. Aku nggak enak. Aku sebenarnya mau menyampaikan, tapi takutnya nanti pergantian panglima kita sedang berperang nanti pasukan terganggu konsentrasi perjuangan. Akhirnya Khalid bin Walid pada saat itu mundur. Sekarang bagian kamu yang maju. Kita lanjutkan. Akhirnya sejak itu Khalid panglima menjadi pasukan. Abu Ubaidah bin Jarrah yang asalnya pasukan maju menjadi seorang panglima. Diulang gengsi. Minimal yang namanya panglima akan menjadi penasihat. Makanya ayeuna misalkan panglima jantan mundur jantan kopral. Maka kan ini luar biasa. Maka saya yakin mentalitas mentalitas seperti ini tidak akan dimiliki oleh kita. Kadang saya lihat kalau di kita ya orang tuh kan nggak mau untuk mempertahankan jabatannya, mempertahankan kedudukannya. Orang tidak mau diganti, bahkan dengan segala cara dia pun melakukan pertahanan diri untuk tidak diganti. Subhanallah. Akhirnya ini pergantian panglima. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil melanjutkan perjuangan. Dan orang-orang itu baru sadar, oh ternyata perjuangan ini bukan tergantung kepada Khalid. Perjuangan ini bukan tergantung Khalid bin Walid sebagai manusia, tetapi harus bergantung kepada siapa? Allah. Akhirnya, tetapi setelah peperangan Khalid bin Walid secara manusiawi penasaran. Nah, saya sebut digantinya, bobo aya kesalahan naon abi teh. Gitunya. Nah, kurang hebat gitu saya memimpin. Dia datang ke Madinah, unjukkan kepada khalifah, ya khalifah, kira-kira aku punya kesalahan apa? Kata, bahkan saya lihat tuh di film Umar itu kan, banyak pengikut-pengikut Khalid atau penggemar-penggemar Khalid itu protes ke Umar dengan keras. Nah, sana Khalid bin Walid panglima hebat itu diganti, gitu. Sesuka abdi mah perang. Kata Umar bin Khattab, saya punya alasan sendiri mengganti Khalid bin Walid. Itu ramai itu dalam kisah film Umar ya. Suka itu pernah lihat itu film Umar itu Janari, jangan-jangan kita mencari musik saja. Itu saya lihat itu orang-orang penggemar Khalid bin Walid protes keras kepada Umar. Tapi kata Umar, saya punya alasan sendiri. Alasannya apa? Kata Umar bin Khattab, aku melihat orang-orang teh geus ngandalkeun ente, geus ngapopokeun Allah. Emangna anu ngatur perjuangan teh ente, anu ngatur perjuangan teh saha? Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kau tidak melempar ketika kamu melempar, tetapi hakikatnya Allah lah yang melempar. Ketika berjuang, urang teh kan ngabedil teh, nembak perjuangan. Duh. Anu ngabedil teh urang atau Allah? Halo?
Urang berjuang teh anu nembak teh urang atau Allah? Allah. Makanya saya pernah mendengar ceramah satu ustaz ya waktu di pondok. Kata dia, urang mah tugas nanti berjuang mengalemparkeun we gitu kan. Anu mengenakan mah, anu memenangkan mah hanyalah Allah. Itu dalam Quran. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tetapi hakikatnya Allah yang melempar. Tugas urang mah melempar we perjuangan. Walaupun kita bisa nanti perang teh, saya mah senang tembak kaki kena kepala, bagus gitu kan. Tembak dor gitu kan ke kepala. Itu kan tugasnya. Dan ini menjadi ayat tauhid, Pak, Bu. Ini ayat tauhid ketika anak-anak Palestina itu, kalau kita lihat anak Palestina berjuang melawan Israel kan pakai apa? Batu. Intifada itu yang dicetuskan oleh Syekh Yasin, Ahmad Yasin yang lumpuh itu dulu yang dibunuh oleh Israel. Itu intifada itu menggunakan batu. Ada sampai kisah yang nyata itu dari seorang ibu. Ada seorang anak kecil. Nah, itu tentara Israel menembakkan kepada kaum muslimin itu senjata pelurunya. Lemparkan oleh kamu batu. Nah, saat tarik-tarik noge lemparan budak. Makanya paling ngebeletuk kayak benjol palingnya. Tapi ketika dilemparkan kena helm tentara Israel, dibuka tentara Israel bocok seperti tertembak. Itu siapa yang menyebabkan itu? Allah. Makanya jangan khawatir walaupun dengan bambu runcing perjuangan Islam dulu ya, bambu runcing lawan Maryam kan, bukan Belina. Maryam gitu kan, akhirnya menang lawan Belanda. Siapa yang memenangkan? Makanya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas nama senjata. Makanya saya ganti engkau Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Oh gitunya alasannya. Alhamdulillah. Khalid bin Walid itu panglima Islam, masuk Islam ketika menjelang Futuh Mekah, memimpin pasukan itu terus tidak tergantikan. Ayeuna digantikan. Tatu teh luka itu hampir sejengkal tubuhnya itu penuh dengan luka. Berperang, dia merindukan syahid di jalan Allah, tetapi meninggalnya di atas kasur. Begitulah takdir Allah. Walaupun mungkin orang ingin ya paling depan, Khalid bin Walid ingin syahid seperti para sahabat yang lainnya, Abdullah bin Rawaha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib yang di perang Mu'tah itu, dia juga menggantikannya, tapi dia tidak syahid. Walaupun perang banyak terluka, alican waktunya maut nah, mau gitu. Makanya kalau kata Habib Rizik itu, orang sieunan mau, orang wanian oke, mau, mendingan jadi orang wanian sekalian gitu kan. Dan anu sieun ge bakal maut, anu wanian ge bakal mau. Anu sieun ku corona bakal mau. Anu ya masieun anu wanian ka corona oge bakal mau gitu kan. Panginten urang mah ikhtiar gitu nya, social distancing teh gitu kan gitu. Ibu-ibu rahimakumullah, tetap sabar ya. Pilih ya teh. Ya tak boleh mana kok. Sedikit lagi nyabunya pilih ya pilih. Kasihkan lagi ke maghrib. Terasa lajengna Abu Ubaidah bin Jarrah selepas menjadi panglima oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang akhir kehidupannya, sekitar tahun 16 Hijrah ya. Karena Umar bin Khattab itu memimpin Islam lama, dari tahun 12 Hijrah ya, menjelang 13 sampai tahun 24 ya, sampai dibunuh gitu kan. Nah, karena Abu Ubaidah meninggal tahun 18 Hijrah gitu kan. Nah, sekitar tahun 16 atau 17 Hijrah diangkatlah beliau ini punya amanah menjadi seorang gubernur ya, yaitu di daerah penakluk Islam, yaitu negeri Syam, negerinya para nabi. Negeri Syam itu sekarang Palestina, Lebanon, Suriah yang sedang banyak bergejolak sekarang ya. Nah pada saat itu beliau diangkat menjadi gubernur, amanah gitu kan. Karena saking amanahnya ibu-ibu rahimakumullah, maka melimpahlah harta benda negara Syam itu, negeri Syam itu melimpah. Nah ini salah satu kunci sebenarnya. Kalau daerah kita atau negara kita ingin maju, ingin makmur masyarakatnya, kuncinya satu, harus memiliki pemimpin yang amanah, itu saja. Amanah, punya sifat iman, yakin kepada Allah. Berarti harus orang mukmin. Pemimpin itu kenapa harus orang mukmin? Karena orang mukmin lah yang punya sifat amanah. Itu ada yang sifat amanah, maka lawan munafik gitu kan.
tiga ciri orang munafik. Ida hadasa kadaba, kalau ngomong masuk naon? Bohong. Wa ida wa'ada ahlafa, kalau dia berjanji suka ingkar. Wa ida tumina khona, kalau diamanahan dia Kalau misalkan elit negara ini tidak amanah, pemimpin dari tingkat topnya, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepdes, gitu kan, sampai ke bawahnya RT RW, untuk amanah, bagaimana negara kita akan maju. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu berhasil memajukan negeri Syam saat itu makmur. Kenapa? Karena punya sifat amanah. Aminu hadil ummah, ya, memiliki kepercayaan. Tapi Umar bin Khattab penasaran, dia ingin sidak. Cing biasana pamimpin teh lamun eta daerah teh banyak pendapatan, makmur, sok nambahan beunghar gitu kan, kurang kontrol. Baheula ku khalifah, lamun KPK namanya. Kan jadi pemimpin teh suka di ini ya, cenah sampean jadi pemimpin berapa miliar cenah gitu nya hartana teh. Nanti kalau sudah jadi pemimpin berapa hartanya. Banyak kan di kita kasus ketika sebelum pemimpin hartanya itu cuma ratusan juta omsetnya, tetapi setelah menjadi pemimpin itu memiliki rekening gendut ya namanya gitu kan, seperti itu. Maka Umar bin Khattab penasaran, maka saya akan lihat bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah itu diamanah atau tidak kepada umat ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat umatnya datang dongkap kak sampai disambut ku Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau udah rindu, udah lama tidak bertemu dengan khalifah. Dipeluknya Umar bin Khattab. Marhaban ya Amirul Mukminin. Selamat datang wahai Amirul Mukminin. Yuk kita lihat jalan-jalan ke kota negeri Syam. Dengan bangga kan? Bangga dia diberikan amanah, bisa memikul amanah itu. Lihat tuh makmur. Tukang dagang mararajunya, tukang naon namanya teh? Tukang usaha mararajang tuh tinggal sana ekonominya mararajang. Bangga bagi seorang pemimpin itu. Nah, ketika udah selesai beliau sidak ke tempat, maka Umar bin Khattab ingin tahu keadaan rumahnya. Nah, ketika berbicara tentang pribadinya rumahnya, maka merot Abu pamit biasa masalah ulang udah ieu na dios. Kata Amirul Mukminin, saya ingin melihat diri kamu. Ada kecurigaannya manusia, apakah dia pemimpinnya rumahnya seperti apa? Alime ketika akhirnya ya sama-sama Amirul Mukminin datang ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika dibukakan, Umar bin Khattab tengah geter anjeuna. Curik Umar bin Khattab nah ninggal Abu Ubaidah bin Jarrah bumina teu aya nanaon. Gitu kan. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, inilah alasan aku tidak mau membawa kamu ke sini. Saya tidak ada tempat untuk menjamu kamu. Saya hanya punya sepotong roti kering tah. Jeung saya cai abis teh cek Umar bin Khattab teh kaayaan umat teh menikah cida makmurna tapi pamimpinna menikah cida sah gitu. Dina waktos harita Umar bin Khattab teh ngagabru ka Abu Ubaidah bin Jarrah teh, anta aminu hadhil ummah, engkau benar-benar aminu hadhil ummah, benar kamu itu pantas kata Rasulullah mengatakan aminu hadhil ummah. Karena meni amanah pisan kanu harta masyarakat teh sugan anjeun. Jadi pamimpin teh jadi sangsara. Kabuktosan Bu, pamimpin-pamimpin Islam baheula mah jadi sangsara. Anu asalna beunghar teh jadi sangsara. Coba pamimpin ayeuna, gitu kan. Apa naik mobil kan kitu teh mending mobil teh gablek gitu kan. Bisa disada gablek teh jadi aduh punya harta gitu kan. Ternyata iwat iman. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu saking amanahnya dugikeun ka sangsara kieu. Akhirna masa ori teh digaji ditingkatkeun mungkin. Tuh, cek presiden teh, cek khalifah teh, lamun kieu cara mah maneh teh bakal ditingkat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab pulang lagi ke Madinah, menjelang akhir kehidupannya, satu kali beliau datang lagi ke Abu Ubaidah bin Jarrah, ingin tahu kondisi dan situasi. Beliau bahkan dibarengi disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perjalanan, tapi dalam perjalanan ada kabar bahwasanya di negeri Syam itu sekarang sudah merebak virus, bukan corona, bukan, tapi amwas namanya. Jadi sama dulu juga ada virus pandemi namanya amwas, endemi makanya endemi amwas, ya virus wabah penyakit. Ketika mendengar itu
Umar bin Khattab yang pada saat itu memimpin pasukan yang juga ada Abdurrahman bin Auf, lalu berhenti. Duh sena Abu Ubaidah, Afwan, saya mau pulang lagi. Kenapa? Karena di negeri kamu sedang terjadi wabah penyakit. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, langsung terjadi perdebatan. Ai masalah sakit jeung henteu mah kan eta mah ketentuan takdir. Apakah kamu wahai Amirul Mukminin akan menghindari takdir Allah? Gitu kan? Kata Amirul Mukminin gimana? Saya mah akan berpindah dari satu takdir menuju takdir yang lain. Nah ini luar biasanya dulu terjadi perbedaan pendapat. Makanya sekarang itu saya di medsos sekali lihat ketika terjadi virus corona, ya, ada fatwa ulama mengatakan ibadah fokuskan di mana? Di rumah. Kata satu lagi, menisir ku corona lah, geus maot mah. Maot weh, hai urang makmurkeun masjid. Kata ulama yang satu, memang memakmurkan masjid itu baik, tapi dalam ketika kondisi situasi ada kasus seperti ini, maka adanya pun diganti. Solu pibuyu tikum. Kan mau adil teh lamun aya masalah mah ketika hujan lebat, ada yang menghalangi, maka kata mau adil teh solu pirihalikum. Solu pirihalikum. Pas hayalah sholat ganti. Sholatlah di rumah kamu, sholatlah di rumah kamu. Lain atau asik di rumah euy. Lain atau hayang ka masjid mah kan musim pandemi, musim corona, kata para ulama wayahna la dororo wala diroro. Ulah madarat, ulah ngadaratkeun batur. Kieu ta pertimbangan para ulama mah, ya. Jadi beribadah saja memakai kaidah gitu. Ieu mah gitu sagala eta ulama teh kumaha sieun ku corona gitu kan. Da urang orang awam. Kita ibadah tidak pakai kaidah, tidak pakai ilmu gitu. Kalau saya begini, silakan kalau mau tetap sholat di masjid, pakai protokoler, pakai masker, pakai segala usaha sanitizer, silahkan gitu ya, karena ikhtiar juga. Adapun orang yang seperti itu Agim ya, Abdul Somad menganjurkan udah di rumah aja fokus selama pada, ya itu kan ikhtiar. Dulu juga para sahabat Nabi, kata Abu Ubaidah, ayolah geus kaditu ka negeri da takdir engke keur maut teh. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan, ya Abu Ubaidah, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW qala bersabda, ida sami'tum fil biladi, apabila kalian mendengar di sebuah negeri itu ada wabah, al-wabah, ya, fala tadhulu minha, kamu jangan masuk ke negeri itu, jadi kan. Adapun fa in kana fihim, adapun orang yang ada negeri itu fala yahruju minha, maka jangan keluar dari negeri itu. Itu sebenarnya itu ilmu yang diajarkan Rasulullah untuk apa? Untuk lockdown. Naon itu lockdown teh? Tuh kan si dilihat deui naon lockdown dikuncinya cari cing gitu lah. Dikunci diri lah cari cing gitu kan. Down gitu, diam saja. Kenapa? Itu sabda Nabi. Orang Jakarta daya mah terlambatnya nama dan pandemi gitu kan. Harusnya begini ilmunya. Ketika ada sebuah wabah ditemukan, cari cing gitu. Cari cing, di lockdown penuh. Waktu itu ibu kota harusnya lockdown semua. Biarkannya. Kan ini mah belum tegas kan. Akhirnya keluar masuk. Akhirnya yang terjadi? Wabah terus anyacang. Sekarang kan Jawa Timur ya yang sedang ramai. Kenapa? Kan mudik ke sana. Bukan mudik pulang kampung, maaf ya, pulang kampung kan. Ayo apa yang terjadi? Ya yang namanya sunatullah. Memang ada qadarullah, takdir Allah, tapi qadarullah juga sesuai dengan sunatul. Kalau penyakit terbawa ke sana, ya di sana akan terjadi wabah penyakit. Kata Nabi. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah mendengar hadis itu, walaupun dia berargumen, oh berarti benar, semangat sih. Tapi dia sendiri masuk lagi ke negeri itu. Kenapa? Karena fala tahruju minha. Abu Ubaidah bin Jarrah jangan keluar dari negeri itu. Hayo abi ngiring sana ka ditu ke Madinah atau mau penyakitnya gitu. Wih deui. Saya ingat dalam catatan sejarahnya, Abu Ubaidah bin Jarrah itu dia berkhutbah di masjid. Kata beliau, saya udah lama ingin rindu Rasulullah. Saya ingin pulang ingin pulang bertemu Rasul. Andai saja saya meninggal dengan amwas ini termasuk penyakit taun ya mematikan, dan apa yang terjadi? Tidak lama
setelah berkerumun di masjid itu dia meninggal. Istilahnya terpositif lahnya nama positif amwas, namanya positif kopi 18. Nah, meninggal dia, digantikan oleh Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat Nabi lagi. Dia diangkat menjadi gubernur menggantikan seorang pemimpin. Dia mengatakan, aku telah rindu dengan bertemu Rasulullah. Aku juga rindu untuk menyusul siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia pun meninggal juga. Nah, inilah catatan bahwa yang namanya wabah ya, itu kan tidak kenal apa kali orang beriman. Wah, orang Aceh itu beriman semuanya. Jadi tidak, itu maqdarullah. Itu takdir dari Allah. Tidak pernah. Itu sahabat Nabi yang paling beriman, bertakwa kepada Allah kena juga. Tapi Rasul mengatakan, wabah penyakit itu kalau kena kepada orang muslim itu rohnya. Lamun kena ke orang kafir itu siksa atau azab. Gitu saja. Gitu. Jadi jelas kalau kita dibahas ilmunya bahwa pandemi juga pernah terjadi pada saat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal wafat pada tahun 18 Hijrah. Inilah catatan sejarah bahwasanya ada manusia yang sangat terpercaya, sangat amanah di muka bumi, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti sabiqunal awwalun, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dalam segi apa? Dalam segi aman. Barangkali itu saja Ibu rahimakumullah kaum muslimin. Sebelum saya tutup, tanya pertarosan. Paling dia tanya alhamdulillah. Ya pertarosan. Ya. Usul. Kedepannya mungkin dari keinginan pribadi gitu ya, karena sangat nol besar ilmu tentang sirah ya. Gimana kalau misalnya 3 bulan sekali atau 10 bulan sekali kita putarkan film-film yang bukan hanya sejarah Nabi atau Khulafaur Rasyidin, tapi sahabat-sahabat yang kita sama sekali tidak menyentuh sejarahnya gitu. Belum menyentuh sejarahnya, mungkin dengan pemutaran film pendek pencerahannya lebih menyegarkan gitu, harus apa ya, jadi kita abstrak gitu ya, pencerahan, jadi oh iya lebih seru gitu lah ya. Jadi kalau ada gambar, ada ya, itu mah lebih nyerapnya. Pame misalkan ku cari tama so bayangkan, tapi kan memang orang asik ya mendengar juga cerita ya, asik mendengarkan, suka dongeng itu kan. Kalau dongeng saja kita tahu ya sampai sekarang siapa tokoh-tokohnya. Kalau mudah-mudahan kalau kita belajar sejarah, karena ilmu sejarah itu luar biasa, bisa berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan riwayat. Dan ini juga saya berat ini menyampaikan. Kenapa? Karena saya harus membaca riwayat, harus membaca Al-Quran, harus membaca biografi. Itu yang paling berat menyampaikan sirah. Gitu ya.